Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua tetap bersemangat. Hari ini adalah hari pertama kalian mengikuti pembelajaran daring di sekolah ya. Karena situasi kondisi di negara kita ini masih dilanda pandemi, jadi pembelajaran kita kembali daring. Tapi kalian tetap harus bersemangat. Baiklah anak-anak, sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung di kelas 10 SMK Negeri 6 Malang. Untuk hari ini, perkenalkan nama saya adalah Nur Komaria, biasa dipanggil Buria. Saya adalah pengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi kalian nanti akan belajar bersama dengan saya selama 1 semester ke depan. Semoga kita bisa bekerja sama dan kalian bisa berproses, mendapatkan pengalaman dan mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, untuk hari ini saya ingin menyampaikan sebuah quotes dari Aristoteles ya. Akar pendidikan itu akan terasa pahit, tapi buahnya akan terasa manis. Itu sangat benar. Itu sangat relevan dengan kondisi kita saat ini. Di kondisi yang pandemi seperti ini semuanya akan serba sulit ya, termasuk sekolah kita tidak bisa tatap muka. Kemudian kalian akan mengalami banyak rintangan dan halangan, mulai dari malas ya, kemudian nanti tugas akan banyak, kemudian belum lagi kuota dan lain sebagainya. Tapi tetap percaya bahwa kalian harus berproses dan melewati semua itu sehingga nanti akan mendapatkan hasil yang terbaik ya. Untuk hari ini Buria akan menjelaskan kelas online mata pelajaran Bahasa Indonesia kita nanti seperti apa. Jadi untuk memaksimalkan kelas online Bahasa Indonesia, silakan kalian pahami materi dan peraturan kelas berikut ini. Peraturan kelas online mata pelajaran Bahasa Indonesia yang pertama, kelas online menggunakan aplikasi Google Classroom. Jadi nanti kalian silakan saya bagikan kodenya, silakan join ya. Biasanya saya akan menggunakan Google Classroom, kemudian Quizzes untuk latihan soal, kemudian WA untuk tanya jawab atau bertanya mengenai kesulitan-kesulitan dalam proses pembelajaran. Kemudian YouTube ini biasanya saya gunakan hanya untuk menyampaikan materi. Jadi kalian bisa nanti mengulang kembali materi-materi yang sudah saya sampaikan jika kalian ada yang kurang paham atau lupa seperti itu. Yang kedua, akun Google Classroom siswa wajib menggunakan nama asli bukan nama samaran. Jadi saya harapkan kalian menggunakan nama asli karena untuk memudahkan proses penilaian. Karena kita akan tidak bertemu, jadi kalian harus menggunakan nama asli supaya sesuai dengan data yang ada di sekolah. Yang ketiga, kelas online dimulai sesuai jadwal. Pastikan kalian sudah mendapatkan jadwal dari wali kelas masing-masing. Kemudian yang keempat, sistem penilaian untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia ini dibagi menjadi 3, yakni pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Untuk pengetahuan biasanya nanti akan ada soal, latihan, yang biasanya saya menggunakan aplikasi Quizzes. Untuk sikap itu adalah penilaian ketika kalian mengikuti kelas online. Bagaimana ketepatan kedisiplinan kalian ketika mengumpulkan tugas dan proses pembelajaran daring. Yang ketiga yaitu keterampilan. Ini biasanya akan didapatkan dari hasil proyek atau produk yang sudah kalian buat seperti itu ya. Baiklah anak-anak, semoga kalian paham dengan apa yang sudah saya sampaikan. Dan sekarang saya akan menuju ke materi Bahasa Indonesia kelas 10 semester 1. Jadi nanti kalian akan mendapatkan apa saja materi Bahasa Indonesia di semester 1. Saya akan jelaskan garis besarnya ya. Yang pertama, kalian akan disambut dengan teks laporan hasil observasi. Apa sih itu? Teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang memberikan informasi secara detail dan rinci tentang suatu objek berdasarkan fakta dan hasil pengamatan atau penelitian. Jadi otomatis nanti kalian akan ada proses meneliti atau mengamati suatu objek dan kalian akan melaporkannya seperti itu ya. Tapi sebelum itu kalian harus melakukan dulu tahap-tahapannya. Ini dia, kalian akan menginterpretasi teks laporan hasil observasi, kemudian merevisi teks laporan hasil observasi atau biasanya disingkat dengan LHO ya, populernya seperti itu. Kemudian menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi dan mengonstruksi teks LHO. Nah, di sini mengonstruksi di sini adalah menyusun atau membuat. Nah, berikutnya
kalian akan disambut lagi dengan teks eksposisi. Di sini teks eksposisi adalah teks yang memberikan informasi yang bersifat mempengaruhi pembaca. Jadi ada pendapat di dalamnya. Jadi kalian di sini akan belajar mengembangkan pendapat dalam eksposisi ya. Tahapannya adalah menginterpretasi makna dalam teks eksposisi, kemudian mengembangkan isi teks eksposisi, yang ketiga menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi, dan yang keempat menyajikan gagasan dalam teks eksposisi. Selanjutnya, di semester 1 ini kalian juga akan belajar teks anekdot. Apa itu teks anekdot? Ada yang tahu? Jadi teks anekdot ini adalah teks yang berisi cerita singkat yang mengandung lelucon atau kisah yang menarik, yang unik, yang di dalamnya ada unsur menyindir seperti itu ya. Nah, jadi kalian akan belajar untuk menyampaikan ide melalui anekdot. Apanya? Pertama kalian akan mengkritisi dulu teks anekdot dari aspek makna tersiratnya seperti apa. Kemudian mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Kemudian menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Dan yang terakhir, kalian akan menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Jangan khawatir, nanti pasti akan dibimbing ya oleh kuliah selama prosesnya. Dan ini pasti akan seru ya. Berikutnya yang terakhir ya, kalian akan mempelajari teks hikayat. Apa itu teks hikayat? Jadi teks hikayat ini adalah salah satu cerita rakyat ya, yang di dalamnya menonjolkan unsur kepahlawanan, kemudian kesaktian tokoh-tokohnya, seperti kemustahilan seperti itu ya. Nah, nanti kita akan belajar mengenai teks hikayat ya. Jadi fungsinya adalah di sini kita ingin melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat atau hikayat itu sendiri. Nanti tahapannya yang pertama, kalian akan mengidentifikasi nilai-nilai dan isi hikayat, kemudian mengembangkan makna, isi dan nilai hikayat, kemudian membandingkan nilai dan kebahasaan hikayat dengan cerpen, dan terakhir mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen. Nah, di sini nanti kalian akan kembali ke masa lalu, yaitu mempelajari tentang cerita-cerita rakyat. Oke. Nah, itu tadi adalah garis besar materi yang akan kalian dapatkan selama 1 semester. Nah, ini ada sebuah quotes ya. Pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan. Ia harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun. Ini ada quotes dari Abigail Adams. Jadi memang pembelajaran itu tidak didapatkan secara kebetulan, harus ada proses di dalamnya, semangat, dan harus tekun. Jadi orang yang pintar itu akan kalah dengan orang yang tekun, seperti itu ya. Jadi kalian harus tetap semangat untuk belajar. Baik, anak-anak, itu tadi adalah materi yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham dan bisa mengikuti prosesnya nanti dengan baik ya. Terima kasih sudah bergabung, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.